Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini dari berbagai tempat, dan saya percaya kalau kita boleh ada di tempat ini hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan kesungguh-sungguhan. Kita berharap pada Tuhan, sebab saya yakin percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong dan melindungi kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Mari Kau suci dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami pagi hari ini Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami izinkan Kau bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin menerima lawatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami lakukan. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyianku
setiap hati kami. Tolong setiap hati. Pada siang hari pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak bagi Engkau pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita berkata tiba saatnya kami berkumpul bersama. Amin. Yes. Amin. Sama-sama kita tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa. Di hadapan tanpa anak satu suara mengatakan keselamatan bagi apa yang betul dan bertanda. Kami menyanyikan
dan bertata, kami berikan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Mari pada pagi hari ini kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mudahkan suara kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita, memimpin kehidupan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti di hadirat Tuhan. Ku rindukan
Kami bersyukur karena apapun yang mendera dalam kehidupan, kami adalah orang yang dicurahi, yang dilimpahi, yang dipenuhkan dengan kasih yang begitu dahsyat, kasih yang begitu besar. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau memberikan jaminan kepastian selamat. Engkau memberikan surga rumah Bapa. Bahkan Engkau mengadopsi kami menjadi putra putri kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang begitu besar. Sadarkan kami bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang sudah berkorban mati di kayu salib bagi kami. Dan dengan apa kami bisa membalas kasih Tuhan? Biar kasih-Mu tidak bertepuk sebelah tangan Tuhan. Engkau begitu sangat mengasihi kami. Dan kami seringkali lebih cinta dunia, kami lebih cinta hawa nafsu dan dosa, kami lebih cinta kesenangan yang semu dan sementara. Roh Kudus jamahlah kami, sehingga cinta kami terus berkobar-kobar, cinta kami terus membara, terbakar untuk kami mengasihi Tuhan, mengasihi Engkau, dan hanya mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan, terima kasih. Biar kasih-Mu membakar hati kami, menghanguskan kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih untuk proteksi ilahi. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terimalah pujian penyembahan kami, dan kami berdoa setiap hati Tuhan gemburkan untuk kami boleh menerima benih firman Allah yang kekal, yang sanggup menjamah hidup kami, yang sanggup mengubah dan membaharui kami, yang sanggup memulihkan kami dan membebaskan kami dari segala ikatan dan belenggu kehidupan. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus yang ajaib, dahsyat dan luar biasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Selamat hari Minggu, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Saudara, kelihatannya ada banyak kurang baik pagi hari ini ya. CD-nya mati, lift lampunya mati. Saudara, tapi percayalah, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, dikatakan dalam Kejadian, engkau mereka-rekakan perkara yang busuk dan jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan sudah mengubahnya menjadi kebaikan. Hal yang dibuat manusia untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita, hal-hal busuk, hal-hal yang jahat yang dibuat oleh manusia untuk mungkin mempersulit hidup kita, dirubah Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan adalah pakar, Tuhan adalah ahli mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, kalau hati kita fokus dan tertuju kepada Tuhan, maka segala hal yang buruk, pandemi, dirubah menjadi akademi. Saudara tahu pandemi itu sesuatu hal yang buruk, wabah yang mendunia. Tapi akademi itu tempat proses pembentukan supaya kita menjadi manusia yang lebih berkualitas. Makanya ada akademi macam-macam, saudara. Ya, sarana pendidikan rohani yang membuat kita makin maju, makin bertumbuh, makin kuat di dalam anugerah Tuhan. Jadi kita meyakini yang terbaik masih akan datang. The best is yet to come. Katakan bersama dengan saya, yang terbaik masih akan datang. 2, 3. Yang terbaik masih akan datang. Saudara kasih Tuhan, saya dulu terikat oleh buku-buku silat Kopingho. Ya, itu buku bisa 30 judul, 40 judul, 50 judul. Ya, kadang-kadang saya pengen tahu what next, apa selanjutnya. Sampai saya sedikit curang. Saya langsung baca bab terakhir. Ya, ngerti nggak? Kalau bab terakhir artinya sudah tahu endingnya, sudah tahu akhirnya. Ya, di masa pandemi ini, saya punya HP udah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Ya, tapi saya nggak tahu bahwa di HP ini bisa nonton film. Ya, saya nggak tahu. Akhirnya jemaat ngajarin saya caranya nonton film lewat apa? Lewat HP, kan di rumah saja. Saya cari film
film yang dulu saya suka ya, film silat nih, ceritanya nih ya, film silat saya dulu suka, kan ini, wah ternyata kok apa? Ternyata film silat membunuh waktu, tapi juga apa? Berbahaya, ya. Waktu kita jadi tersita, makanya saya langsung episode yang ke-50 aja deh. Jadi dilewatin semuanya, saya pengen tahu endingnya seperti apa. Ya, akhirnya seperti apa. Jadi nggak penasaran, sudah tahu ya. Kalau dalam bahasa Jawa, lakon bakal menang ya. Istilahnya gini, itu pemeran utama akhirnya akan menang. Yang terbaik, the best, yang akan datang. So, akan ada 3 hal yang akan datang dalam kehidupan ya. LCD-nya mati, tapi saya ingin supaya kita bisa fokus pada ini. Yang terbaik yang akan datang. Yang pertama yang akan datang adalah masa sulit akan datang. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini kita sedang mengalami pengenapan janji Tuhan. Pada hari-hari terakhir akan ada pandemi, akan ada wabah, akan ada bencana alam, akan datang krisis ekonomi, akan ada pergolakan politik, akan ada penganiayaan, penutupan gereja, terorisme, hari-hari terakhir. Surah Alkitab mengatakan apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan dengan jelas, dengan tandas, dengan tegas, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. So ini masa-masa yang sulit. Hari-hari ini begitu sulit. Semua terkena imbasnya. 40 juta orang terpapar COVID-19. Di Indonesia baru mendekati 400.000 orang. Tapi saya kasih tahu, ada yang lebih bahaya yang sudah merupakan hasil survei di seluruh dunia. Lebih bahaya daripada COVID-19. Sekarang sudah mematal di seluruh dunia, sudah kena 51%. 51% orang di seluruh dunia sudah kena. Apa? Kalau ekonomi mungkin sudah 80-90%. Tapi ini yang paling parah, ternyata hampir mendekati juga mental illness, yaitu sakit jiwa. Ya, 51% di seluruh dunia itu sudah kena mental illness. Gara-gara pandemi, gak kelihatan sih sakit jiwanya. Kan kena COVID juga ada orang tanpa gejala, ya. Ternyata orang sakit jiwa juga ada yang tanpa gejala, 51%. Tapi angka di Indonesia lebih parah, saudara. Ini hasil survei kemarin. Di Indonesia yang kena mental illness, sakit jiwa gara-gara pandemi ialah 57,6%. Berarti yang waras di Indonesia tinggal 42,4%. Dan yang hadir di sini waras kabeh. Amin. Waras semuanya. Apa ciri-ciri mental illness? Mental illness ciri-cirinya panic disorder. Ketakutan. Ketakutan, kemeriam, curiga sama semua hal. Itu sudah sakit jiwanya, sudah. Takut ini, takut itu, takut ke sana, takut ke sini, takut. Orang kalau dikuasai takut itu ada yang positif ya, saudara. Tapi kalau dikuasai oleh ketakutan, fear, driven by fear, dikendalikan, dikuasai oleh ketakutan, itu mental illness. Dan ditulis dalam kitab Lukas, ketika Yesus khotbah tentang ciri akhir zaman akan terjadi panic disorder. Kepanikan melanda seluruh dunia sampai orang ketakutan dan mati. Ketakutan dan mati, atau mati karena ketakutan. Ya, bukan karena virus, bukan karena kuman, bukan karena bakteri, tapi mati karena ketakutan. Saudara, panic disorder, mental illness melanda seluruh dunia. Itu hasil survei. Jadi saudara, orang takut itu wajar. Tapi kalau dikuasai oleh roh ketakutan, itu sakit jiwanya. Kenapa Tuhan izinkan krisis multidimensi, serangkaian kesulitan, rentetan kesulitan melanda dunia ini? Alasannya 2. Yang pertama, supaya kita tidak terlalu nyaman di dunia ini. Saudara, ada banyak orang terlalu nyaman di bumi ini sampai lupa bahwa kita ini warga negara kerajaan sorga. Rumah kita bukan di dunia ini, rumah kita di seberang sana, saudara.
Di dunia kita cuma berkemah, di surga kita punya rumah. Saudara, terlalu nyaman membuat dangkal iman, terlalu cinta dunia, ya, terlalu fokus pada dunia dan lupa tidak rindu sama sekali dengan hal-hal yang rohani. Ya, karena kita terpikat daya tarik dunia begitu memikat, sehingga nggak tertarik sama hal-hal rohani sama sekali. Satu minggu ada 168 jam. 1 jam saja duduk di rumah Tuhan udah nggak betah. Ya, kebetulan ada pandemi, sekalian kagak ke gereja, ada alasan, ya saudara. Padahal hatinya sudah menjauh. Sebelum tubuhnya menjauh, hatinya sudah menjauh lebih dulu kepada Tuhan, dari Tuhan. Ya, jadi kenapa Tuhan izinkan serangkaian permasalahan pergumulan datang supaya kita sadar, saudara. Jangan terlalu nyaman di dunia ini. Bumi ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan surga. Ada LB3, langit dan bumi baru, Yerusalem baru, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. Amin. Saudara, itu bagi yang percaya. Jangan anggap Paris itu surga. Itu pusatnya sekarang terorisme ada di Paris. Jangan anggap London itu surga. Itu pusat teroris juga ada di sana. Segala macam, saudara. Segala macam hal yang buruk ada di New York, di kota-kota dunia yang begitu megah. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan bahwa rumah kita bukan di bumi ini. Kita punya rumah di seberang sana. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya memuncakkan bumi, tetapi sekarang dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. So, semua yang bisa digoncang sedang digoncang hari ini. Apapun yang menjadi pengharapan manusia, semuanya sedang digoncang. Ya, kalau manusia berharap kepada yang lain selain Tuhan, dibikin goncang sama Tuhan. Saudara, tujuannya cuma satu, ya, supaya kita tidak terlalu nyaman di bumi. Itu adalah cara Tuhan. Ya, yang kedua, itu adalah cara Tuhan membentuk karakter kita, saudara, menggarap kita. Yakobus 1 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, cara Tuhan membentuk karakter kita lewat kesulitan-kesulitan. Ya, kalau terlalu nyaman, itu hidup ini jadi susah, ya saudara. Tapi kalau dari kecil ditempa dengan kesulitan, orang punya fighting spirit. Ya, orang punya roh pejuang yang gigih, tekun dan ulet. Ada teman saya yang punya hotel Seruni, dalam tanda kutip, ya, teman. Karena kalau saya nginep di sana, saya bisa gratis. Kamarnya hampir 2.000 tuh, ya. Tapi ada syaratnya. Itulah syaratnya, itulah yang saya tidak penuhi. Pak, mau nginepnya di sini gratis. Dia punya pulau 1.000. Dia punya pulau 1.000. Di antara pulau 1.000 itu punya dia. Tadinya kere, miskin, melarat, susah, tinggal di Malang. Sekarang dia nyumbang tiap bulan puluhan ratusan miliar tiap bulan. Kaya raya diberkati Tuhan. Tapi orangnya kurus, kayak tiang listrik kecil, ya, pakai baju batik, celana sederhana. Dan kemudian dia cerita, dia pelihara ikan paus. Dia punya ikan paus, 18 ikan paus di pulau 1.000. Dari kecil sampai gede banget ikan pausnya. Satu paus lebih besar dari ruangan ini, ya. Dia punya 18 ikan paus. Satu kali pas dia pergi ke luar negeri, ditelepon sama anak buahnya, Pak, itu kaca-kaca raksasa, akuarium raksasa yang dia punya di laut lepas di Pulau 1.000 itu pecah, ya, dan semua ikan pausnya kabur semuanya. Waduh, dia sedih banget, ya. Ikan paus yang dipelihara dari kecil 18-nya kabur semuanya. Itu pagi hari dia terima telepon. Dia sedih, ya udahlah, karena dia juga cinta Tuhan, anak Tuhan, dan dia banyak sekali berkorban untuk pekerjaan Tuhan.
hampir 10.000 mahasiswa sekolah Alkitab disupport tiap bulan sama dia, dan ratusan ribuan gereja dibangun sama dia. Kami terima macam-macam banyak dari dia juga, saudara. Dan dia bilang, udah peliharaan saya 18 paus hilang, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia kaget, saudara. Sore hari dia terima telepon lagi dari anak buahnya, 18 paus semuanya balik lagi, saudara, ke kandangnya. Ya. Kenapa? Ternyata hiu paus lautan beda dengan hiu akuarium, saudara. Hiu akuarium pagi, siang, sore dipelihara, dikasih makan, ya. Jadi nggak punya roh berjuang, nggak punya struggle, nggak punya spirit of struggle, fighting spirit nggak punya. Ya. Kalau hiu lautan biasa, waduh, berjuang untuk mencari makan. Kalau hiu dalam akuarium dipelihara, pagi dikasih makan, siang dikasih makan, malam dikasih makan, jadi udah tahu ada jadwal makannya. Dan mereka begitu lepaskan, kalau lepas harus bersaing dan bingung cari makan, akhirnya balik lagi ke kandang. Nah, soal ini kalau orang terlalu nyaman ya, tiap bulan maaf kata terima gajian, terima beres, akhirnya hidup nyaman-nyaman aja. Ya, saudara. Jadi ternyata lewat kesulitan, lewat pergumulan, lewat tantangan, Tuhan ingin bentuk karakter kita. Saya ingat petani kentang yang ada di Amerika Serikat. Setiap kali panen, saudara, setiap kali panen kan harus dipilah-pilah, harus disortir. Ini super, kelas super. Ini KW1, KW2, KW3. Dan untuk itu perlu banyak orang. Tapi ada satu petani yang nggak harus bayar, Jadi dari tempat pertanian, lahan pertanian, kebun di kampungnya, untuk menuju kota setor, itu ada 2 jalan. Jalan satu jalan tol yang mulus, jalan satu jalan desa yang rusak, yang berbatu-batu, yang macam-macam, yang rusak. Dia sengaja nggak pernah lewat jalan tol. Truk yang ditumpangi dengan kentang itu, yang dipenuhi dengan kentang, sengaja tiap kali pergi ke kota, dia pergi jalan yang berbatu-batu, jalan yang rusak, jalan yang hancur, saudara. Dan begitu truk lewat jalan yang hancur kan goyang. Apa yang terjadi? Kentangnya yang kualitas jelek turun ke bawah, ya. Akhirnya yang paling bagus yang ada di mana? Udah langsung memilah sendiri. Pergumulan, kegoncangan dalam hidup itu sebenarnya sedang sortir orang-orang. Tough time never lasts, but tough people do. Ya, itu kata pepatah. Waktu yang sulit itu nggak tahan lama. Ya, tapi orang yang teguh, gigih, ulet itu yang akan bertahan. Ya, di tengah-tengah kegoncangan orang mungkin panik, ya, bingung. Ternyata ini yang terjadi. Ya, itu menghasilkan ujian terhadap imanmu, menghasilkan ketekunan, menghasilkan kegigihan, keuletan. Dan itu kualitas manusia super, yang tidak gampang kalah dan menyerah, yang tidak gampang lemah di tengah goncangan-goncangan. 300 orang hebat di Indonesia ditulis dalam buku Gramedia. Ya, ternyata semuanya mengalami masa kecil yang sulit, masa kecil yang penuh pergumulan, masa kecil yang penuh tantangan. Itu yang membuat mereka punya fighting spirit dan besar, menjadi hebat, menjadi sukses. Kalau dari kecil cuma dipelihara terus kayak hiu tadi ya, paus hiu itu yang dipelihara, hidupnya nyaman, hidupnya enak. Begitu dilepas ke laut bebas, dia nggak punya tantangan apapun dan dia tidak berani menghadapi apapun. Saudara, jadi kenapa Tuhan mengizinkan serangkaian kesulitan? Satu, supaya kita ingat ya, jangan terlalu nyaman di bumi ini. Dunia ini bukan Firdaus. Yang kedua, supaya itu membentuk karakter kita menjadi manusia unggul, menjadi manusia yang kuat, ya, yang sempurna, menjadi manusia yang menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, apa yang akan datang di depan kita, saudara? Yang pertama, masa sulit, dan kita sedang menghadapi masa sulit. Hari-hari ini kalau ada anak-anak yang memberontak, itu sudah ada di 2 Timotius 3. Hari-hari ini kalau ada orang yang tidak berterima kasih, seringkali kita tulung tapi mentung. Orang Jawa bilang nulung ke pentung. Kita tolong habis-habisan, tapi ternyata berkhianat, ya, menusuk dari belakang, ya. Sedemikian rupa itu sudah ada di 2 Timotius 3, ya. Bokam siat ondang bar unthankful, tidak tahu berterima kasih. Manusia akan cinta akan uang, sudah ditulis dalam Alkitab, ya. Jadi kita bersyukur, Alkitab begitu komplit menggambarkan manusia zaman now.
Ya, dan apa yang terjadi di masa depan? Yang kedua yang akan terjadi di masa depan ialah panen raya akan datang. Masa penuaian akan datang, tapi juga disertai dengan aniaya. Di dalam Yesaya pasal 60 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan akan digendong. Saudara yang kasih Tuhan, ini akan terjadi di masa yang akan datang. Di tengah kegelapan, di tengah kekelaman, di tengah-tengah masa yang sulit, terjadi panen raya yang begitu dahsyat. Yesus khotbah di bukit tentang akhir zaman, dan dia berkata demikian, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Menghadapi masa sulit, bencana alam, pandemi, wabah, kemudian krisis ekonomi, menghadapi peperangan, kegoncangan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ternyata itu bukan cuma tanda-tanda awal, ya. Kalau seorang ibu akan melahirkan, ada tanda-tanda awal juga, itu cuma simptom. Ya, itu bukan tanda terakhir, tapi tanda terakhir ialah Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia, kepada seluruh suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudara, ketika Injil diberitakan, maka yang terjadi 3 yang akan dituai. 3 yang akan dituai. Siapa yang akan dituai? Dikatakan suku-suku bangsa akan dituai. Di seluruh dunia hampir 17.000 suku bangsa. Di Indonesia ada 1.314 suku bangsa di Indonesia, saudara. Dan kita separuhnya belum ada akses untuk Injil. Dan Tuhan berjanji itu akan dituai. Para pembesar, raja-raja mengambil keputusan akan dituai. Dan dikatakan generasi muda, anak-anakmu perempuan, anak-anakmu laki-laki akan dituai bagi kerajaan surga. Jadi kita bersyukur, saudara, ini masa penuaian. Generasi muda akan dituai. Dan survei membuktikan orang percaya Yesus itu 85% dituai pada waktu masa remaja. 85%. Jadi kalau ada kakek-kakek bertobat dalam usia 70 tahun, itu mujizat. Hanya satu di antara 750.000 orang yang bertobat di masa tua, ya. Cuma satu, kemungkinan kecil banget, ya. Tapi kalau masa remaja, masa muda, itu di bawah usia 17 tahun, 85% dijangkau bagi Tuhan. Mari kita fokus pada anak-anak yang di bawah 14 tahun, 15 tahun dan sebagainya, supaya mereka boleh menerima Injil, kabar baik keselamatan yang memberikan pengampunan dosa dan jaminan kepastian selamat. Di Indonesia, kita sedang bersyukur karena 60% penduduk Indonesia di bawah 24 tahun. Ini namanya bonus demografi. Karena ternyata rajin beranak pinak, ya, memenuhi bumi. Jadi 60% itu di bawah 24 tahun. Dan mereka yang muda-muda ini hatinya gampang terbuka. Belum pernah terjadi dalam sejarah, ya, belum pernah terjadi dalam sejarah terjadi gelombang kebangunan rohani dan pertobatan yang begitu dahsyat. Di Iran 200.000 anak muda Iran, 200.000 anak muda bertobat bukan karena penginjilan, melalui media, melalui YouTube, melalui internet, melalui perjumpaan dengan Yesus. Ketika Ayatollah Khomeini berkuasa, ya, Iran runtuh, gereja-gereja hancur, semuanya gereja-gereja dihancurin, termasuk gereja kuno yang umurnya sudah ribuan tahun, ratusan tahun, dihancurkan semua. 2.000 gereja di rumah-rumah tumbuh, ya, itu begitu dahsyat. Kalau saudara lihat di YouTube, ribuan orang di Thailand dibaptis, ya, pada masa pandemi, padahal sulit sekali, ya. Di sana juga keras, saudara. Dan bagaimana kita bisa terlibat dalam masa penuaian ini? Ada 3 hal. Yang pertama, mari kita mendoakan, saudara. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi doa,
Berdoa, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara minta berkat, minta perlindungan, minta pimpinan, minta segala macam boleh. Tapi ada satu ayat dikatakan dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, minta kepadaku kata Tuhan, maka bangsa-bangsa, maka suku-suku bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Tuhan menantang kita minta suku-suku bangsa. Jadi kalau saudara belum punya buku kecil ini nih ya, ini kita fokus pada 130 suku bangsa di Indonesia yang masih belum tersentuh, sedikit sekali akses Injil ke sana. Ini jumlahnya 160 juta orang, tapi sedikit sekali mengenal Injil. Tiap hari didoakan beberapa suku. Hari ini tanggal 18 kita mendoakan rumpun Bali. Di Bali ada 3 suku, Bali, Baliaga, Loloan Melayu, Bali. Saudara, sedikit sekali dari hampir 3,8 juta yang percaya kepada Yesus, sangat sedikit ya, cuma 7 ribuan yang baru percaya. Kita bisa mendoakan tiap hari keliling Indonesia lewat doa ya, mendoakan, dan percayalah kuasa doa itu dahsyat. Ada kesaksian dari Peter Wagner, zaman itu kan lagi mad cow, sapi gila ya, ada flu babi, flu burung, sapinya gila semuanya. Jutaan sapi dimusnahkan, dihancurkan semuanya. Itu di mana? Di Eropa, semua sapi dihancurkan. Flu babi, semua babi dihancurkan. Flu burung, semua ayam dimatikan semuanya, saudara. Dan satu kali ketika orang bule kan suka makan steak ya, dia kan dari Amerika ya, dia pelayanan di Eropa, dia berdoa di rumah makan, dia cari steak, ternyata semua sapi kan dihancurkan. Jadi ternyata masih tersedia, tapi dagingnya diimpor dari Amerika. Tapi dia berdoa ya, dia berdoa supaya penyakit sapi gila yang melanda seluruh Eropa itu Tuhan tolong ya. Saudara, yang terjadi nggak berapa lama kemudian muncul di televisi, saudara, ternyata sudah bisa diatasi itu virus yang menyerang sapi sampai sapinya gila semuanya. Kalau sapinya gila, dagingnya dimakan, maka orangnya juga bisa tertular. Gila juga ya. Jadi itu yang terjadi, saudara. Waktu didoakan, wabah sapi gila itu dihancurkan, dan ditanya ya, kapan itu? Ya, kapan mulai ditemukan bahwa wabah itu hilang? Diselidiki, disebutkan tanggalnya dan disebutkan jamnya. Ternyata pas ketika mereka sedang berdoa di sana, kuasa penyakit itu dihancurkan. Saudara, dulu flu burung, masih ingat SARS, Hong Kong, Belanda, waduh korbannya banyak sekali. Singapura, Belanda, Hong Kong sudah dilanda SARS, kemudian Singapura sudah dilanda SARS. Kenapa nggak bisa masuk ke Indonesia waktu itu ya? Kenapa? Karena 40 doa 40 hari seluruh dikerahkan ya, luar biasa. Wuhan sudah kena, kemudian dokter, menteri yang percaya anak Tuhan, yang suka nyanyi lagu-lagu kaset diputar di rumah sakit ya, berkata dengan doa kita bisa mengatasi. Dibully dia, dibully seluruh Indonesia ya. Makanya bulan Maret tanggal 2 masuk juga ke Indonesia. Jadilah sesuai dengan imanmu, saudara. Kalau saudara beriman dan berdoa, puasa, segala macam puasa, kejahatan bisa dipatahkan. Tapi kalau saudara nggak percaya, ya terjadi ya. Jadi pertama kita mendoakan karena doa kita sangat berkuasa. Yang kedua, mengutus orang-orang yang bisa diutus memberitakan. Roma 10 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru? Karena mereka belum pernah mendengar tentang nama Yesus. Bagaimana mereka bisa mendengar? Karena tidak ada orang yang memberitakannya. Bagaimana orang bisa memberitakannya kalau tidak ada orang yang diutus ke sana? Saudara, sampai hari ini sudah lebih dari 3 tahun kita komitmen mendukung terus orang-orang yang memberitakan kabar baik ya. Dan kemarin bersyukur ya, dari sejak pandemi ini dia keliling terus, macam-macam, 200 orang sudah diberitakan kabar baik, 17 orang menerima Yesus, 17 orang, 1 jiwa bertobat, surga bersorak-sorai, malaikat di surga bersorak-sorai, Bapa di surga bersukacita.
apalagi 17 orang, saudara. Kita dukung. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau kita nggak bisa pergi, saudara, kita bisa, doa kita bisa pergi. Kalau kita nggak bisa pergi, duit kita bisa pergi. Selama ini bersyukur, berterima kasih, saudara. Komitmen saudara bulan Oktober tahun lalu sudah terkumpul 200 juta lebih, dan itu tersalurkan, ya, tersalurkan dan laporannya minggu depan, dan pas 1 tahun minggu depan, gitu ya. Jadi kita berdoa, mendoakan dan mengutus. Tapi juga yang ketiga dikatakan mendanai. Lukas pasal 8 ayat 1-3 berkata, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Yesus pergi ke desa-desa, ke kota-kota, bawa rombongan. Kan perlu konsumsi. Apalagi rombongan Yesus laki-laki banyak, ya, dan makannya juga banyak, ya. Saudara, saya bawa tim pelayanan aja nggak pernah 12 orang. Aduh, untuk konsumsinya banyak banget, ya. Satu mobil aja pengeluaran makan pagi, makan siang, makan malam banyak, apalagi ini 12 orang. Dan ternyata dari mana dananya? Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan biasanya, maaf, posesif, gampang masuk susah keluar. Maaf ya, kan gampang masuknya susah keluarnya. Ada amin? Amin. Gak ada amin, yang amin pun laki-laki. Maksudnya masuknya gampang, cepat masuknya, keluarnya susah seperti biasanya. Tapi kalau sudah disentuh oleh Yesus, oleh kuasa Yesus, saya melihat di mana-mana. 36 tahun saya terlibat dalam pelayanan. Sejak tahun 84 Januari. Ya, sebenarnya sejak 81 Oktober, tapi langsung terjun dalam pelayanan Januari 84. Semua gereja ditopang oleh perempuan-perempuan yang cinta sama Yesus. Perempuan-perempuan yang egois, yang tadinya pelit, kikir, korek, kedekut, menjadi murah hati, suka memberi. Kalau bahasa Sundanya itu sukar memberi, meregehese. Meregehese. Memberi itu susah, meregehese. Tapi kalau suka memberi itu babari, ya, suka memberi, murah hati. Saudara, kenapa bisa? Karena cinta Tuhan menguasai mereka. Cinta, ya. Saya berapa kali bahkan ada orang begitu cinta Yesus, dia tiap minggu sediain amplop banyak sekali, ya, duitnya dibagi-bagi untuk dirinya sendiri, makanya sederhana. Tapi untuk menjamu hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dia berikan yang terbaik, saudara. Karena dia tahu, ya, apa yang ditabur di ladang Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mendanai, berkorban, ya. Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu, ya. Saya buktikan, kalau hati kita invest di mana, kelapa sawit di Sumatera, pasti hatinya rindu pulang ke sana terus. Invest di Kalimantan batu bara, pasti hatinya pengen ke batu bara, ke Kalimantan terus. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kita menabur di ladang Tuhan, satu yang bernilai kekal, kita juga punya hati untuk kekekalan. Saudara, hari ini kita bisa ikut terlibat dalam panen raya. Dan Billy Graham berkata demikian, saya dibesarkan dalam dunia pertanian. Dari kecil sampai pemuda saya adalah seorang petani, dan saya tahu kebenarannya. Kalau hasil panen tidak segera dituai, maka itu akan membusuk, saudara. Hari-hari ini di tengah pandemi, orang begitu hampa, orang begitu gersam, hati manusia begitu haus, rindu segala sesuatu yang bernilai kekal. Mari kita panen dengan doa, ya. Panen dengan doa, panen dengan mengutus, dengan memberitakan, ya. Kalau mau bisa mengutus orang, kita sendiri mengutus. Ini aku, utuslah aku, ya. Masih ingat pasangan suami istri dokter yang di Subang sana, yang praktek di kecamatan? Malam-malam pulang, ya, sudah capek sepanjang hari, hampir jam 8 malam mendarikan jalanan sepi sekali dari kecamatan, desa, pergi ke kota, jalanan sepi. Tiba-tiba di tengah jalan, mereka lihat ada anjing, korban tabrak lari. Rupanya nabrak, ada mobil sebelumnya nabrak, kemudian nggak punya peri binatangan, langsung ditinggal itu anjingnya, kain-kain kesakitan. Nah,
Suami istri dokter itu punya belas kasihan, saudara. Diambilnya itu anjing, ditaruh di mobil, begitu sampai di rumah langsung diobati, diplaster, kasih obat, kemudian ambil roti, dikasih makan, susu, dikasih susu. Akhirnya tiba-tiba mereka melihat anjingnya bisa berdiri, anjingnya bisa jalan. Tiba-tiba mereka kaget, itu anjing yang sudah diobati, sudah dikasih makan, tiba-tiba lari. Waduh, ini pasangan suami istri dokter keki banget, dasar anjing. Ya, udah ditolong kabur. Ya, akhirnya mereka mandi dan makan. Suami istri ini lagi makan, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh di pintu. Krok, krok, bukan tok 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 tok, tapi krok, krok. Bingung, ini suara apa? Begitu mereka buka kaget, ternyata anjing tadi yang masih ada luka perbannya itu datang sambil goyang-goyang ekornya. Itu bahasa anjing, xie, thank you, kamsia, mau liate ya, mau liate godang, terima kasih banyak. Rupanya cara berterima kasih dengan cara goyang-goyang. Tapi suami istri dokter itu kaget, ternyata dia gak datang sendiri, dia datang bawa temennya yang terluka juga. Ya, rupanya dia ngomong pakai bahasa anjing ke temennya, tadi gua terluka, ketabrak, dan di rumah ini saya disembuhkan. Jadi karena kamu luka, kamu datang, nanti kamu disembuhkan. Soalnya anjing aja punya hati misi, saudara. Ini namanya anjing yang misioner. Dan manusia udah ditolong sama Tuhan, udah diselamatkan sama Tuhan, diam saja. Ya, nggak pernah cerita kebaikan Tuhan, nggak pernah cerita dan berbagi tentang karya dahsyat Tuhan yang luar biasa. Mari kita ceritakan, mari kita berbagi. Minimal orang itu punya 6-12 orang oikos minimal. Ya, yang tiap hari ketemu, yang tiap hari berjumpa, yang tiap hari bisa berkomunikasi. Dan saudara, orang pergi ke gereja cuma 4% yang karena program gereja. Orang karena keinginan sendiri cuma 7%, ingin dengan korban cuma 10%, 13%. Tapi yang dibawa oleh temannya itu hampir 80%. Ya. Jadi kalau kita membawa dan menceritakan, kita juga bisa memenangkan dan menjaga jiwa bagi Tuhan. Ada 3 hal yang akan datang. Masa sulit akan datang, panen raya dan aniaya akan datang, dan yang ketiga, yang terakhir, Kristus akan datang kembali. Saudara, itu janjinya pasti. Kedatangan Yesus dinubuatkan ribuan tahun kedatangan yang pertama, dan terjadi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem Efrata. Kedatangan yang kedua dinubuatkan 7 kali lebih banyak daripada kedatangan yang pertama. Kalau kedatangan yang pertama pasti digenapi, maka kedatangan yang kedua pasti akan digenapi juga. Segera datang. Siapa yang akan datang? Mazmur 24 ayat 90 berkata, angkatlah kepadamu hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan akan datang. Dan Alkitab mengatakan, waktu itu setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saatnya akan datang. Kuasa Tuhan akan bekerja, waktunya tidak lama lagi, saudara. Sebenarnya ini sudah masa perpanjangan terus, karena panjang sabarnya Tuhan. Bukan Tuhan kok lama datang-datang. Sejak saya sekolah minggu 50 tahun yang lalu, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, 2 Petrus 3. Tapi dia ingin agar semua orang bertobat dan diselamatkan. Jadi waktu Yesus datang, dikatakan nanti akan ada utusan yang terhitung, tidak dapat terhitung banyaknya di depan tahta anak domba, dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa berdiri di hadapan tahta domba, di hadapan anak domba, dengan memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, menaikkan dengan nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Hari itu, kalau itu tiba, kita akan membawa bagi Dia orang-orang yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang sudah bertobat. Ketika Ratu Inggris hadir dalam suatu pertunjukan konser Haleluya Handel, begitu agung, tiba-tiba di tengah kerumunan ribuan massa, itu Ratu langsung berdiri, standing ovation. Itu Ratu Inggris berdiri dan dia ambil mahkotanya. Dia letakkan di depan, dipersembahkan. Segala kemuliaan kita, prestasi kita, segala yang hebat, nanti kita akan persembahkan di hadapan tahta anak domba Allah. Yesus akan segera datang.
Dan biar itu menjadi hari yang mulia yang kita nanti-nantikan. Sebab dikatakan kalau kita menanti-nantikan Dia, maka mahkota itu tersedia bagi kita sekalian. Ada 3 hal yang akan datang. Masa yang sulit ada di depan kita. Saudara, aniaya dan panen raya sedang ada di depan kita, sedang melanda seluruh dunia. Tapi jangan lupa, Kristus akan segera datang juga. Mari kita menantikan dengan kerinduan kapan Yesus akan datang. Segera akan datang bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita pamit pagi ini. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus. tengah-tengah masa sulit. Kami percaya Tuhan sanggup mengubahkan segala air mata kesedihan menjadi mata air sukacita dan kemenangan. Engkau mengubah segala hal-hal yang buruk menjadi baik dalam hidup kami. Tapi cenderungkan hati kami Tuhan untuk kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya.
di masa-masa sulit ini, untuk kami boleh melihat apa yang sedang akan terjadi di depan kami. Kami tahu perkara-perkara buruk akan terjadi, hal-hal sulit sedang menanti, tapi semuanya Tuhan izinkan supaya hati kami melekat hanya kepada Tuhan, supaya kami makin dibentuk karakter kami menjadi manusia unggul dan tangguh yang hebat melalui masa-masa sulit. Dan kami bersuka cita Tuhan, karena panen raya sedang akan terjadi. Mereka yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itu janji-Mu Tuhan. Kami mau terus menabur di dalam doa, kami mau menabur dalam dana, kami terus menabur di dalam pemberitaan kabar baik, supaya banyak orang percaya bertobat dan diselamatkan. Dan kami percaya Engkau akan segera datang sesuai dengan janji-Mu dan membawa kami dalam kekekalan surgawi, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itu tujuan kami Tuhan. Di dunia cuma sementara, di dunia cuma gladi resik, paling lama 80 tahun, 100 tahun, tapi dalam keabadian kekekalan selama-lamanya kami akan ada bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Biar arahkan mata kami hanya kepadamu, supaya kami tetap menjadi kokoh, kuat, berpengharapan, teguh, tekun, ulet gigi menghadapi hari-hari yang sulit ini. Berkat-Mu atas umat-Mu. Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu pagi hari ini. Biar kami tetap melekat kepada Tuhan. Ketika kami fokus kepada Tuhan, maka juga Tuhan akan menyatakan kasih kuasa-Nya atas hidup kami sekalian, sesuai dengan janji-Mu. Berkat-Mu Tuhan tercurah berlimpah-limpah atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Di tengah-tengah suasana sulit, pandemi, mari kita tetap beriman kokoh kepada Tuhan. Dan minggu depan itu adalah minggu perayaan dampak global. Meskipun tidak dirancangkan seperti tahun-tahun lalu, ya, 1 minggu full, ya, tapi kita tetap akan merayakan secara sederhana. Saya berharap kalau Bapak Ibu Saudara kalian tidak kemana-mana dan ada pendeta tamu yang diharapkan bisa hadir, kita bisa berjemaat bersama-sama beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman. Hubung Ultimate lagi bermasalah. Bagi perhimpunan kedukaan jemaat kembali dibuka, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mau perpanjang atau mau daftar, bisa segera menghubungi Saudari Farida yang ada di bawah. Dan doa malam tetap diadakan setiap minggu via Zoom. Jadi kalau mungkin ada yang ingin terlibat tapi sulit untuk dapat linknya, bisa hubungi kami sekretariat dan nanti akan kami kirim, atau bisa juga ke komsel-komsel yang ada. Jadi setiap hari Kamis kita tetap mengadakan doa malam melalui Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau semua untuk gereja, bisa menggunakan barcode yang ada di lift, di tangga di bawah sudah disiapkan semuanya. Itu bisa pakai GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Jadi untuk persembahan bisa dialihkan di situ kalau memang perlu. Dan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami menuju segala kebesaran
kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, karena kasih-Mu Tuhan yang ada dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, Engkau telah memimpin hidup kami, untuk kami tetap ada di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Biar kasih-Mu Tuhan itu boleh Tuhan kami Tuhan salurkan buat orang-orang yang di sekeliling kami ya Bapa. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan lebih sungguh lagi dalam pekerjaan-Mu, dalam apapun Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Kasih Tuhan dalam hidup kami untuk kami dapat kembangkan menjadi kami boleh mengasihi orang lain. Dan setiap langkah hidup kami orang benar melihat kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa, buat negeri ini Tuhan. Kau melihat Tuhan apa yang terjadi Tuhan di negeri ini sepanjang tahun ini ya Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan turun Tuhan atas kehidupan negeri dan bangsa ini ya Bapa. Tuhan Kau pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan semuanya terjadi ada rencana-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, dalam kehidupan bangsa dan negeri ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu akan terjadi untuk negeri ini ya Bapa. Seluruh bangsa mulai datang dan sujud kepadamu ya Bapa. Negeri ini boleh dipulihkan, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan setiap kehidupan yang terjadi atas negeri dan bangsa ini Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka boleh percaya dan bertobat menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka ya Bapa. Mereka boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka ini Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan anugerah Tuhan besar dari segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pimpinan kami yang tertinggi sampai yang terendah, dan para dokter yang ada di garda depan Tuhan. Biar Tuhan sendiri memulihkan, menjamah dan menundukkan mereka ya Bapa. Engkau tutup bungkus mereka kekuasaan darah-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh menjalani panggilan mereka Tuhan untuk tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus memperlengkapi mereka, melindungi mereka Tuhan dalam panggilan atas hidup mereka Tuhan. Mereka boleh tetap setia di ladang-Mu ya Bapa, memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Kasih setia-Mu Tuhan turun atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang melayani Engkau sepenuh hati mereka, sepenuh hidup mereka ya Bapa. Menyerahkan hidup mereka full time ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kasih karunia Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, menuntun mereka ya Bapa. Biar kasih mereka terus ada dalam kehidupan mereka. Biar kasih-Mu Tuhan terus memberkati mereka ya Bapa. Apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan yang sanggup memberkati mereka dan menolong mereka. Engkau juga yang menopang mereka, melindungi mereka Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka dan panggilan atas hidup mereka ya Bapa. Berikan mereka selalu hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan, berkat-Mu tercurah atas hidup mereka ya Bapa. Iman dan percaya mereka Tuhan terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan, yang dalam pergumulan yang sakit Tuhan, Kau jamah dan pulihkan mereka. Apapun jadi pergumulan mereka Tuhan, Kau terus menopang dan menolong mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu terus ada dalam setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Para lansia juga Tuhan, Kau terus teguhkan hati dan hidup mereka ya Bapa. Ya. Biar mereka boleh tetap percaya Tuhan. Amin. Engkau terus ada di tengah-tengah mereka. Ya. Engkau terus menopang hidup mereka ya Bapa. Kasih karunia Tuhan terus ada dalam hidup mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan di masa tua mereka tetap berharap dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa. Anak-anak-Mu yang berbahagia sepanjang hari ini dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di rumah maupun di gereja maupun dimanapun berada Tuhan. Perlindungan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, sehingga setiap pelayanan mereka Tuhan menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah.
dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan sukacita kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin.